Insan Siburian dalam guru penggerak anak seperti kota pendiri Sumatera. Berikut saya dokumentasikan data diseminasi belajar positif di SDN tahun 3 pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup oleh moderator. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kata dari moderator. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di pagi yang cerah ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh materi Pak Binsar Siburian. Untuk itu mari kita ikuti dengan seksama, dan di sesi tanya jawab nanti kita bisa berdiskusi kembali. Selanjutnya kita masuk ke kata sambutan oleh Bu Kepala Sekolah. Pada Bu Kepala Sekolah memberikan waktu dan tempat. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama sekali kita mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan, tenaga pendidik di SD yang kita cintai ini, dan juga Bapak Binsar Siburian sebagai pemateri pada kegiatan kita kali ini. Saya pribadi sebagai atasan atau pimpinan di sekolah ini bersyukur dan berterima kasih karena dari sekolah ini ada salah satu guru kita yang masuk ke program calon guru penggerak. Dan harapan saya sebagai pimpinan di sekolah kita ini, program atau kegiatan calon guru penggerak ini membawa dampak yang positif ke depannya, karena guru penggerak itu merupakan agen perubahan, ya, merupakan agen perubahan yang menuju kemajuan pendidikan khususnya di
kemudian hari atau tahun-tahun selanjutnya bisa mengikuti program calon penggerak seperti Bapak sekalian. Karena kita tahu zaman semakin berkembang, jadi pendidikan juga otomatis akan selalu berkembang. Jadi saat ini kita melakukan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif, ya. Artinya pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Berarti nantinya akan tercipta budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Seperti itu. Dan juga kita tahu sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Rumah pertama itu rumah tempat tinggal, ya. Yang kedua rumah kedua dikatakan yaitu sekolah. Inilah rumah kedua. Jadi harapan kita ke depannya rumah kedua yaitu lingkungan sekolah akan sangat-sangat nyaman buat mereka, buat anak-anak kita, sangat diminati oleh mereka. Mereka akan rindu, ya, datang ke sekolah. Jikalau Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang ramah, yang tertib. Jadi saya rasa tujuannya seperti itu, budaya positif, menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Dan kedepannya juga sekolah kita akan menjadi sekolah panutan dan banyak diminati oleh masyarakat. Jadi saya sangat-sangat mendukung kegiatan-kegiatan program calon guru penggerak ini, dan mari Bapak Ibu kita ikuti ini sebagai ajang kita untuk belajar, ya. Di sini kita bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan kita bagaimana cara kita untuk menciptakan dan mengembangkan pendidikan yang lebih baik, khususnya di sekolah kita ini. Jadi saya minta kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Pada Bapak Insar Sibulian tetap semangat sehingga nantinya semua kegiatan-kegiatan yang akan Bapak laksanakan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini. Mari kita ikuti dengan baik, dengan hati yang bahagia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kita masuk ke acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Pak Binsar Sibulian tentang budaya positif pada Pak Binsar. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memimpin acara kita pada pagi hari ini di sekolah yang kita mulai di Bapak Gajah. Karena Bapak Ibu, saya pada hari ini berdiri di depan ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu materi yang kami pelajari di Diklat Pendidikan Guru Penggerak pada 10 Kabupaten DKI. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru juga yang saya hormati, kegiatan hari ini akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya sebagai pemateri mungkin ada nanti kekurangan saya dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Dan apabila ada nanti sesi tanya jawab, saya selagi bisa saya jawab sesuai dengan ilmu yang sudah saya dapatkan, akan kita bahas bersama. Selamat datang di dalam kegiatan ini, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, hormat.
Sekarang saya mau memaparkan tentang diseminasi budaya positif ini di sekolah kita. Pertama kali saya tetap mengulang tadi salam dan bahagia. Pertama kali mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan ridhonya kita dapat bersyukur di sini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai jangan ada dulu yang tegang-tegang. Ayo, senyum dulu kita Bapak Ibu, senyum di hati dulu, senyum di hati. Ayo, senyum. Kenapa harus senyum? Senyum di hati ya, jangan dulu senyum dipaksa, senyum di hati dulu. Baru, mari kita condongkan wajah kita ke kiri ke kanan, senyum ke teman kita yang di kiri, senyum teman kita yang di kanan, Bapak Ibu. Ayo. Jangan senyum terpaksa ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu. Nah, kenapa harus senyum? Kenapa kita harus senyum? Orang yang senyum biasanya memancarkan isi hatinya, yang dalam hatinya dia itu bahagia seperti itu. Jadi hari ini kegiatan ini saya ajak Bapak Ibu semua untuk senyum, berbahagia, jangan terlibat karena kejadian ini. Kita akan bahas bersama. Kita buat dulu Bapak Ibu kesepakatan bersama dalam kegiatan ini. Apa kira-kira? Ini sudah saya orek-orek. Kira-kira kesepakatan yang kita sepakati di kegiatan pagi ini. Yang pertama, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, sopan waktu mengikuti kegiatan sampai selesai, tidak merokok. Bagaimana kira-kira? Boleh kita kondisikan tidak merokok? Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak ya? Terima kasih Pak. Dan selanjutnya, ada lagi yang mau kita tambahkan di kesepakatan kita? Kira-kira Bapak Ibu ada kira-kira yang mau kita tambahkan? Cukup ya? Cukup. Oke, baiklah. Jadi ini kesepakatan kita ada kurang lebih 5, yaitu 5 bersama. Karena ini adalah kesepakatan kita yang kita buat. Beginilah juga contoh kesepakatan di kelas pada saat kegiatan pembelajaran virtual. Kita pikirkan dulu anak kita ini. Kita pikirkan dulu kita di kelas mengajar. Kita bayangkan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu dalam kegiatan kita sehari-hari, motivasi atau perilaku manakah yang mendasari perilaku siswa kita di kelas ini? Kelas kita dulu Bapak Ibu ya. Motivasi apa? Bayangkan motivasi apakah kira-kira yang mendominasi? Artinya selalu kita terapkan kepada kelas. Kemudian strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menjalankan disiplin positif pada siswa? Kira-kira apakah kita menerapkan disiplin positif di kelas? Nah, kelas kita dulu Bapak Ibu, jangan dulu secara umum di lapangan, jangan dulu. Kelas kita dulu. Kira-kira seperti apa yang kita pernah berikan? Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita tanamkan pada siswa di kelas. Di pertanyaan pertama kira-kira setelah dari kelas 5 dulu kira-kira pertanyaan pertama Bu, apa kira-kira jawabannya? Jadi ya, terima kasih Bu ya. Secara eksternal gitu ya, dari luar ya, dari luar dia. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan Ibu? Apa? Kelas kita bayangkan
ada di kelas kita. Kira-kira motivasi apa yang kita cari sehingga anak ini itu berperilaku keras? Apa yang mendorong kita? Dari kelas 4 dulu Ibu, terus kira-kira dari agama dulu, dari hampir agama Ibu, kira-kira apa yang bisa kita tanamkan perilaku keras? Perilaku yang saling menghargai. Bagus sekali Ibu pertama. Pada bawa kamate, gura kamate. Oke, yang kedua, strategi apa kira-kira? Yang kedua apa? Baiklah, saya rasa Bapak Ibu sudah dapat memahami. Kita lanjut dulu. Ini contoh jalan. Motivasi yang mendorong siswa berperilaku di sekolah. Supaya bagaimana? Supaya tidak buruk. Maka berperilaku dengan baik. Asal mendukung guru dorong banyak anak petai. Yang kedua, supaya mendapat nilai yang baik. Saya masih belajar supaya nilai baik. Yang ketiga, supaya mendapatkan pujian dan penghargaan. Kalau saya nanti di keterampilan saya seperti ini, pasti dipuji oleh guru saya. Gitu. Kemudian supaya memiliki teman di sekolah. Saya nanti berteman dengan teman, nanti gak ada lagi kawan saya, seperti saya berteman. Itulah yang mendorong. Dan lain-lain banyak lagi perilaku siswa kita yang mendorong mereka untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, Bapak Ibu, strategi apa yang sudah kita terapkan? Mungkin lewat peraturan di kelas, dan mungkin sekolah peraturan, LKI, jualan. Kemudian mungkin kita marahi, jangan begitu, berkali pukul terus, begitu. Kemudian memberi pujian bagi orang yang berbuat patuh, dan lain-lain. Itulah strategi kita. Hanya beberapa contoh yang saya berikan. Kemudian nilai apa yang sudah kita terapkan? Nilai-nilai kebajikan apa? Mungkin ada hormat, patuh, ramah, menolong, memberi, dan lain-lain. Semua inilah yang tersurat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu etikanya, akhlaknya, itu bulan Bapak Ibu. Kemudian baru nanti elemen-elemen dimensi profil Pancasila yang lain. Oke Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti apa? Ada 6 di sini Bapak Ibu. Kalau nanti kita sudah menguasai dengan konsep ini, berarti sekolah kita sudah bisa dikatakan berbudaya positif. Yang mana itu? Selama ini kita berpikir, kalau disiplin itu tepat waktu. Disiplin itu tidak terlambat. Itu pikiran kita Bapak Ibu selama ini. Nanti kita pelajari yang bagaimana artinya disiplin positif. Kita lanjut. Disiplin positif, motivasi perilaku. Kita bahas bersama Bapak Ibu. Disiplin positif. Bagaimana dengan motivasi perilaku manusia? Motivasi itu dorongan sehingga berperilaku, berkelakuan. Bagaimana itu? Ada pendapat dari ahli. Menurut Jack Gosen, ada 3 motivasi sehingga manusia itu berperilaku.
Perpanalaho dan energi di sekolah, anong ketingkatan di sekolah, dan guru kami dasar. Dan harus dari sana. Apa itu yang pertama? Untuk menghindari ketidaknyamanan pada hubungan. Oh, saya akan dipilih supaya nyaman. Saya nyaman, saya nyaman. Oh, saya cepat datang ke sekolah supaya nyaman hatiku, tidak dimarahin ibu kepala sekolah. Contoh. Oh, saya datang ke sekolah cepat supaya tidak dihukum oleh guru siswa. Jadi inilah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, siswa atau guru berperilaku bermotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, alias mau jawab kepala hasilnya penghargaan, bukan itu yang sebenarnya. Tapi ini masih bersifat negatif. Nah, yang terakhir inilah kenapa kita berperilaku adalah dorongan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya berperilaku di sekolah ini supaya seperti yang diinginkan kepala sekolah, supaya seperti yang diinginkan oleh bapak ibu guru, supaya seperti yang diinginkan oleh siswa saya. Berarti menghargai diri sendiri dia dengan kita yang saya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Yang pertama, kita berjelas dari. Yang ketiga, motivasi dari. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi dibuat, ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Tingkat terendah, apa terendah itu Bapak Ibu. Motivasi seperti ini berprinsip apa? Nah, prinsip itu masih solon. Ada dua pertanyaan. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Oh, mungkin nanti saya tidak nyaman, atau saya dihukum, atau saya dimarahi dan seterusnya. Jadi kalau ada bermotivasi seperti ini, berarti tingkatnya masih rendah. Pemikirannya belum dari dirinya sendiri. Oke, ini sifatnya ekstrinsik, akibat dari luar. Motivasi ekstrinsik artinya dari luar atau paksaan, juga dari dalam. Nomor 2, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jol itu kasih kunci nama jolmannya seperti itu. Nah, motivasi seperti ini bagaimana? Apa yang akan terjadi yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, mungkin dalam di guru pemandangan hadiah. Oh, mau lebih tua sekolah karena alihkan kepala sekolah, lebih kepala sekolah dengan nilai SPP kudaga. Padahal itu bukan itu yang diinginkan di dalam motivasi sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden. Ini juga masih ekstrinsik dari luar dan dari dalam hati. Oke, kemudian yang 3, inilah yang positif. Yang dari diri, dari hati nurani, bukan dari paksa. Motivasi seperti ini prinsipnya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan ini? Oh, saya seperti ini nanti supaya saya bisa mengembangkan diri saya. Tapi prinsipnya adalah selalu memperbaiki. Oke, Bapak Ibu, kita demikian. Kita lanjut untuk yang ketiga.
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin dari tiga ini sudah kita dengar membuat yang biasa. Kalau sekolah biasanya kita guru hukum, kalau salah muridnya hukum, kita pukul, kita paham dan sebagainya. Nah, konsekuensi itu bagaimana? Restitusi lah yang tidak pernah kita dengar. Restitusi nanti kita perjelas. Kita menganggap itu. Lanjut, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan apabila mau dihukum. Nah, mungkin atau tahu terhadap kan dilibatkan, otomatis kita hukum beda lagi kalau berbuat salah. Kemudian hukuman bersifat satu arah, yaitu dari guru. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian yang keempat, hukum yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkara. Nah, mungkin kita sebagai guru membuat kata-kata kotor atau dan sebagainya sama guru kita karena apa? Kita sudah kesal. Jadi kita nanti kita belajar mengontrol diri, kontrol diri kita. Kemudian apa itu konsekuensi? Tingkatan dari hukuman ada nanti kita konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada perkara. Pada konsekuensi, murid tetap juga tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Karena nyaman lagi seperti terpaksa jadi melakukan perilaku. Kemudian lanjut restitusi. Nah, inilah yang harus kita pahami dan kalau sudah kita pahami kita nanti disadarkan. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, bukan kita memperbaiki, berarti memperbaiki diri bukan kita. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Jadi dari dirinya dia bukan karena guru. Ini menurut dosen pada tahun 2006. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Inilah arti dari restitusi. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Saya kira dari yang sebelah ini kita sudah paham Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan dan juga cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter kalau bukan tindakan yang karakter. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemudian inilah tingkatannya, hukuman bersifat negatif dan identitas. Apabila kita sudah menerapkan hukuman, pasti identitas siswa itu gagal. Satu alat diterima, Pak, kamu lagi 5 orang juga orang enggak, gagal dia, gagal dalam belajar. Tapi kalau konsekuensi lebih bagus lagi ke atas, bersifat negatif atau konsekuensi juga termasuk identitas gagal. Oh, sorry, di sini sudah identitas netral, ya, netral dia, tidak ada pertengahannya. Kemudian restitusi bersifat positif, identitasnya adalah sukses. Di restitusi adalah sukses. Lalu itu salah. Oke, kita lanjut. Penghargaan. Nah, mau biasanya tapi mau dihargai, hargai di depan Bapak Ibu. Padahal penghargaan itu adalah sama nilai dari keseluruhan. Oh gitu ya, begitu selama ini. Kalau boleh menolong itu gara-gara dia piala ganti, gara-gara oh maaf gitu. Padahal enggak, bukan itu menurut si Alif Koni.
Dia mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ini menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita lanjut. Ini nampak kemudian ada pernyataan ahli Paul tentang penghargaan. Penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kalian penghargaan pengaruh di jangka pendek di anak kecil, jangka panjang dewasa dia nanti. Kedua, penghargaan tidak efektif. Tak efektif penghargaan. Berbeda. Kenapa tidak efektif? Mungkin karena ada nanti di situ ada iri, ada ketidakadilan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Bangsa kelompok yang lagi, yang A kita kasih nilai A, nilai bagus, yang B nilai kurang bagus, sehingga terjadi dalam hubungan diri sama mereka itu rusak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas anak. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan yang sesungguhnya adalah motivasi dari dalam diri atau ini lagi restitusi yang terakhir ini, bukan yang di atas. Ya, penghargaan. Ikut dirinya sendiri kok menghargai diri dalam orang lain, bukan piala. Sekolah tata tertib. Nah, tidak diterapkan lagi itu, diterapkan tertib sekolah. Bagaimana itu? Nah, ini kita sebagai guru bapak ibu berperan mewujudkan terbentuknya sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan guru. Jadi kita diskusikan dulu dengan murid, kita membuat pelajaran seperti apa di kelas ini. Nah, harus dari jawaban murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan dipahami, universal dan diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Dan apa dihafal. Kemudian ini contoh yang bisa kita tempel bentuk materi di kelas atau di sekolah. Jadi kita buat ini nanti di kelas kita masing-masing. Cara membuat PPT kelas nanti kita pelajari di khusus berikutnya atau hari berikutnya kita pelajari di kelas. Oke, apa itu kehidupan dasar manusia? Kalau di IPA tadi kita itu terus apa kira-kira manusia? Kamu gimana? Atas.
pengawas, maka kami sudah seperti ya kan, berkembang biak kan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini ada, kita kenali dia. Mana itu? Ada sini 5. Bertahan hidup, hidup kebutuhan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang kehidupan kita Bapak Ibu selama ini. Molo soya mangolu mangonate. Baru molo diterima dong manau, mana kasih sayang dan berbeda dengan itu dulu. Nah, bukan juga. Aspal bisa menguasai ini dalam arti dia paham, dia lebih tahu dari mana. Gitu. Kebebasan ini bagaimana? Kebebasan yang merdeka, bukan kebebasan karena apa? Pasangan. Kemudian kesenangan yang bisa senang. Nah, kita lanjut. Yang mana yang bisa senang? Kita lihat dulu ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar sebenarnya, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Gagal memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka itu berdoa. Studi kasus sebatas dulu dalam hati, kemudian dijawab nanti, kita langsung nanti, atau langsung aja Bapak Ibu ya, nggak usah ya. Dibantu ya. Ibu Tuti guru kelas 6 sedang bingung menghadapi tugas soal salah satu murid kelasnya Dodi. Beberapa anak telah mengeluhkan Dodi yang seringkali meminta bekal makan siang dengan pulsa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti Ibu Tuti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Dodi melakukan itu? Orang makasih di kelas kesono. Yang aku berbuat. Kenapa rumah jajanan makan anak kelas? Apa yang kita lakukan? Apakah kita nanti di buku? Jadi yang kita pelajari pada materi sebelumnya, apakah kita nanti apa yang kita pelajari sifat sebelum dari pelaku ini? Oke, lanjut. Sudah tahu cerita yang Bapak Ibu? Nah, seseorang itu berperilaku pasti ada motivasinya. Jadi saya bilang, orang yang berperilaku itu pasti ada motivasinya, baik berbuat jahat maupun berbuat baik. Nah, alasan Dodi dan tadi itu mungkin dia karena bekal. Orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan yang sedang diusahakan si Dodi adalah ini bertanggung. Nah, kebutuhan dasar anak yang 5. Dan memenuhi kebutuhan hidup dari tentang hidup. Nah, aja memakai. Kemudian alasan kedua, kenapa Dodi melakukan hal itu? Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ibaratnya camper, rampung nak gitu. Karena melek. Di sini artinya ketika temannya melaporkan tindakannya itu, gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi tidak memperhatikan dia. Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Dodi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa peduli. Maka kita mencari perhatian seperti itu. Mungkin jangan lagi perhatian orang tua yang perhatian. Kemudian alasan Dodi berperilaku seperti itu apa? Karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi minatnya, maka sebetulnya Dodi sedang memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Semua dikendali oleh orang lain. Kemudian yang keempat, Dodi berperilaku seperti itu, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena hal itu, dia ingin mencoba makanan beragam-ragam yang dibawakan temannya. Maka Dodi sedang berusaha memenuhi kebutuhan itu bebas. Dan yang kelima, kebutuhan yang kelima adalah dia melakukannya karena dia iseng saja. Dan dia menikmati ekspresi wajah-wajah temannya kesal karena diambil makanan dan menurut dia lucu. Maka berarti Dodi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesana. Jadi, kelima kebutuhan dasar manusia itu apabila seseorang atau kita guru sekalipun berbuat, sebenarnya tujuan kita adalah untuk memenuhi kelima kebutuhan itu. Oke, lanjut.
Inilah yang juga sangat penting bagi seorang guru, posisi kontrol presiden. Guru, posisi kontrol restitusi. Bagaimana itu Bapak Ibu? Nah, ada 5 ciri-ciri kita guru. Mau tadi mana sama saya 2 Mana kita bergerak? Apakah kita guru yang berhukum? Apakah guru sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita guru sebagai teman? Apakah kita guru sebagai pengajar? Apakah kita guru sebagai manajer? Manajer di situ bukan arti sebenarnya pimpinan ya, pas manajer. Inilah posisi kita Bapak Ibu. Yang kita ini, nah harus kita paham Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi. Lanjut. Dan apa dulu biar tegang ya? Kita dengar dulu video ini. Jadi ciri-ciri guru penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi penghukum, gurunya penghukum. Ini yang kedua, posisi penghukum merasa bersalah. Kita membuat merasa bersalah. Naren, Bapak Ibu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, seperti ini membuat siswa kita itu merasa bersalah. Posisi teman, teman juga gak bagus seperti ini. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis menurut saya mau nilai saya Bu.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas paparan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Sudah mulai ada bertanggung jawab. Posisi manajer inilah yang harus kita pahami dan terapkan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu bisa? Tidak ada keyakinan. Mengenai sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Novia. Kira-kira akan mulai sealarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Ibu, terima kasih sudah menonton video tadi. Nah, kira-kira di benak kita, saya rasa sudah ada titik-titik terang. Ternyata posisi kontrol manajer itu membuat siswa itu bertanggung jawab sama diri sendiri dan mulai memperbaharui sikap perilakunya. Itu yang penting. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Nah, tidak mungkin saya jelaskan semua karena tulisannya kecil. Kemudian kemana dia posisi kontrol eksekusi sebagai manajer? Ada di situ di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri sendiri. Nah, ini ada lagi. Segitiga restitusi yang mana? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan mereka yang salah. Kemudian kita tanyakan sama murid itu keyakinan apa yang sudah dilakukan. Jadi dia mulai dari dasar, kemudian divalidasi, kemudian ditanyakan keyakinan. Inilah nanti yang dapat membuat disiplin positif menjadi budaya sama murid kita. Yang pertama, untuk melakukan menstabilkan identitas, ada pertanyaan yang bisa kita buat. Berbuat salah itu
hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menanyakan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, berarti anak itu pertama kali sudah mulai nyaman dengan kesalahannya. Tapi kalau kamu terselidiki jawab perilaku lain dari pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang kita lakukan untuk memvalidasi tindakan anak kita yang salah. Kira-kira seperti ini. Kamu pasti punya anak sampai apa kamu ini. Nah, kita katakan sama mereka, walaupun sudah salah sebenarnya seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkanlah sikap yang lain yang harus disampaikan. Kalau kamu belajar dari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, kamu harus memukul. Contohnya perilaku di sini ada kita itu memukul. Tanyakan pertanyaan yang pertama. Oke, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir misalnya sudah menanyakan keyakinan dia sesuai dengan kesepakatan dan disepakati di kelas. Apa nilai yang kita bertadi di kelas kita? Nah, yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati itu? Nah, tingkatkan lagi peraturan yang diambil bersama. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa nanti? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti anak-anak kita akan menjadi terbiasa. Jadi Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan proses seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan tiga restitusi. Saya rasa demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada kegiatan ini. Untuk sesi tanya jawab, apabila ada pertanyaan saran boleh disampaikan pada forum ini Bapak Ibu. Sekitar yang laporan dari saya. Terima kasih. Baik. Bahwa acara kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru, tenaga pendidik, kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan ataupun pemaparan mengenai materi budaya positif. Jadi sedikit banyaknya sudah ada yang kita tahu mengenai budaya positif. Apa yang belum kita pahami selama ini masih hanya mendengar keyakinan positif, budaya positif itu apa? Nah, melalui pemaparan kali ini saya rasa sudah adalah yang tambah pengetahuan kita. Nah, jadi harapan saya juga Bapak Ibu guru sekalian, ini diterapkanlah ini di dalam kelas. Nah, terutama nanti di tahun ajaran baru. Kalau sekarang sudah di penghujung tahun ajaran, ya kita masih tahap belajar. Jadi ibu Tarigan tadi sudah mencoba membuat. Nah, nanti di tahun ajaran baru dibuat kembali. Nah, seperti itu. Dan juga kepada Bapak Ibu guru lainnya sebagai wali kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini memang sangat-sangat besar dampaknya bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru melalui kurikulum merdeka yang akan kita terapkan, sekolah kita ini semakin maju dan juga itu profil pelajar Pancasila sudah mulai kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi kepada Bapak Siburian sebagai pemateri kita kali ini, saya ucapkan terima kasih untuk pemaparannya ini. Jadi untuk berikutnya lagi kami siap, ya, kami siap dan mendukung kegiatan-kegiatan berikutnya.
Demikian kata penutup. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita bisa melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita untuk melaksanakan dan mencerdaskan anak-anak kita di sekolah yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Demikian dokumentasi aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1 4 pendidikan guru. Guru penggerak, bergerak,